Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cahaya Zulfah, selaku Ketua Tim. Pada presentasi kali ini, saya dan tim saya akan mempresentasikan suatu studi kasus pada bidang investigatif terkait temuan dan pengungkapan adanya kecurigaan fraud dalam transaksi pembelian pada perusahaan nasional. Materi presentasi ini disusun dan akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya. Saya Muhammad Esa Septian. Saya Fatia Alifa Fitriani. Berikut adalah latar belakang pada kasus ini, yaitu terjadinya suatu transaksi pembelian aset dengan nilai transaksi yang material namun dengan rentang harga yang wajar, yang dilakukan oleh divisi IT pada perusahaan nasional, dengan jenis barang berupa satu set hard drive dengan tujuan pembelian untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah. Red flag pada kasus ini yaitu adanya perbedaan alamat vendor pada voucher pembelian dengan alamat yang dituju. Sehingga dapat disusun sebuah rumusan masalah, yaitu yang pertama, teori dan langkah apa yang dilakukan dalam membuktikan ada atau tidak adanya kecurigaan fraud dalam transaksi tersebut. Dan yang kedua, bagaimana informasi yang lebih lengkap dan penting agar dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Dan yang ketiga, apa hipotesis dan apa program audit yang tepat untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya ada fraud diamond. Dalam kasus ini, teori yang berkaitan dan digunakan adalah teori fraud diamond. Elemen dalam teori fraud diamond terdiri dari yang pertama ada pressure. Asumsi yang kami buat adalah adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak dari divisi yang bersangkutan. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah. Yang ketiga, adanya tekanan untuk memastikan kegiatan operasional cabang lancar. Hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan untuk transaksi pembelian aset. Yang kedua, ada elemen kesempatan. Terdapat kemungkinan untuk melakukan penipuan jika pengendalian internal suatu perusahaan tidak memadai dan tidak sesuai. Dalam kasus ini, adanya kemungkinan proses verifikasi pada vendor tidak dilakukan secara ketat dan pihak-pihak yang terlibat memanfaatkan kemampuan dengan melibatkan vendor palsu dalam transaksi. Ditemukan adanya alamat vendor yang berbeda pada voucher dengan alamat vendor yang resmi perusahaan. Yang ketiga ada elemen rasionalisasi. Dalam konteks kasus ini, rasionalisasi mungkin terjadi jika pihak terlibat percaya bahwa pembelian aset dilakukan dengan alasan yang sah, meskipun sebenarnya transaksi tersebut tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang kedua, pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut mungkin merasa bahwa kebutuhan akan meningkatkan kapasitas penyimpanan merupakan alasan yang cukup untuk melanggar kebijakan perusahaan dalam memilih vendor. Elemen yang keempat ada kemampuan. Dalam konteks ini, kemampuan untuk mengetahui vendor yang tidak terdaftar sebagai distributor resmi perusahaan merupakan aspek penting dari kemampuan untuk melakukan penipuan. Kemungkinan orang yang terlibat dalam kasus ini adalah mereka yang memiliki kuasa dan mengetahui kebijakan perusahaan serta mengetahui akses untuk mengatur transaksi secara tidak sah. Selanjutnya ada langkah yang digunakan untuk membuktikan kecurigaan fraud. Yang pertama, melakukan pengumpulan informasi awal. Mulailah dengan mengumpulkan semua informasi yang relevan terkait transaksi tersebut, termasuk dokumen pembelian, kontrak dengan vendor, dan setiap komunikasi terkait pembelian tersebut. Selain itu, lakukan juga pemeriksaan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan terkait pembelian aset dan verifikasi bahwa proses tersebut telah diikuti. Yang kedua, melakukan analisis transaksi. Teliti setiap detail transaksi termasuk jumlah, tanggal, dan deskripsi barang yang dibeli. Perhatikan apakah ada tanda-tanda bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan tidak benar, seperti jumlah yang tidak proporsional dengan kebutuhan atau jika ada keterlibatan pihak-pihak yang tidak biasa. Yang ketiga, melakukan verifikasi vendor. Selanjutnya, verifikasi kredibilitas vendor yang tercantum dalam dokumen transaksi. Yang keempat, ada penelusuran aset. Lakukan penelusuran untuk memastikan bahwa hard drive yang dibeli telah diterima dan dipasang di tempat yang dimaksud. Pastikan bahwa aset yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dan apakah aset tersebut memang diperlukan untuk operasional perusahaan. Yang kelima, ada wawancara. Mintalah klarifikasi dari pihak-pihak terkait seperti pengelolaan IT dan manajer cabang terkait dengan transaksi tersebut. Tanyakan secara langsung mengenai alamat vendor yang tercantum dalam dokumen transaksi dan apakah mereka menyadari bahwa adanya kecurigaan terkait transaksi tersebut. Yang keenam, ada analisis tren dan pola. Tinjau dan tren pembelian perusahaan dalam periode waktu yang relevan sebelum dan setelah transaksi tersebut
untuk mencari pola yang tidak biasa. Identifikasi apakah transaksi tersebut konsisten dengan kebiasaan pembelian perusahaan. Yang ketujuh, ada pemeriksaan dokumen dan tanda-tanda palsu. Periksa keaslian dan dokumen pembelian seperti faktur dan kontrak. Tinjau apakah ada tanda-tanda dokumen palsu seperti tanda tangan yang tidak sah atau tampilan yang tidak konsisten. Dan yang kedelapan, ada konsultasi. Jika diperlukan konsultasi dengan Departemen Keuangan atau hukum perusahaan untuk mendapatkan pendapatan dan surat tambahan. Dalam kasus ini telah ditemukan adanya kemungkinan dilakukannya pembelian barang fiktif dengan nominal yang besar namun masih tergolong wajar. Pengungkapan pembelian barang fiktif dibuktikan dengan adanya pembelian barang yang seharusnya dibeli pada perusahaan multinasional. Namun ditemukan pada voucher pembelian adanya perbedaan alamat dengan perusahaan vendor yang dituju. Kita diperlukannya sebuah konfirmasi untuk mengetahui kebenaran dari temuan ini. Selain itu, diperlukan juga informasi mengenai siapa yang mengotorisasi transaksi pembelian barang tersebut. Karena hal tersebut, maka dibuatlah kerangka audit sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi, yaitu voucher transaksi pembelian yang tidak didasari dengan bukti yang cukup dan memadai, karena adanya perbedaan alamat yang diketahui auditor dengan yang ada pada voucher transaksi pembelian. Selanjutnya ada kriteria. Perusahaan hanya memperbolehkan penggunaan satu jenis produk yang telah ditetapkan yang dibuat oleh perusahaan multinasional. Dan pengadaan barang harus dilakukan dengan vendor pada perusahaan multinasional yang telah disertifikasi keamanannya. Serta voucher transaksi pembelian harus dikeluarkan langsung oleh penyedia vendor, bukan oleh pihak ketiga. Selanjutnya sebab kemungkinan adanya kesalahan atau kelalaian yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh manajemen dalam mengotorisasi dan mengawasi transaksi pembelian, serta kemungkinan adanya hubungan istimewa dalam transaksi pembelian. Selanjutnya akibat menyebabkan kerugian karena kemungkinan adanya transaksi dengan nominal yang tidak real. Selanjutnya ada rekomendasi. Transaksi pembelian atau pengadaan barang harus didasarkan pada SOP yang sudah ditetapkan, serta harus berhati-hati dalam mengotorisasi dan mengawasi transaksi pembelian. Dengan asumsi yang telah diperoleh berdasarkan data dan informasi tambahan yang didapatkan, maka hipotesis atas kasus ini yaitu yang pertama, terdapat kemungkinan adanya pembelian fiktif dengan nilai nominal yang besar, namun nominalnya masih dalam kisaran yang wajar. Hasil hipotesis ini didasarkan dari asumsi bahwa terdapat pihak internal perusahaan yang melakukan pembelian kepada vendor yang tidak terdaftar sebagai distributor utama perusahaan. Kemudian hipotesis yang kedua, tidak ada transaksi sebelumnya untuk pembelian barang yang sejenis atau adanya transaksi pembelian yang mencurigakan. Hasil hipotesis ini berdasarkan asumsi atas hasil audit dokumen transaksi pembelian perusahaan di beberapa periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga, terdapat ketidakcocokan antara alamat vendor dengan alamat atas transaksi pembelian yang diidentifikasi oleh auditor. Hasil hipotesis ini didasarkan atas hasil audit keuangan pada sebuah transaksi pembelian aset yang dilakukan oleh divisi IT pada perusahaan. Kemudian program audit. Program audit yang akan disusun atas kasus terkait adanya kecurigaan pembelian fraud, atas kasus kecurigaan fraud dalam transaksi pembelian pada perusahaan nasional, yaitu yang pertama, audit dokumen pembelian. Yang kedua, analisis transaksi historis. Kemudian yang ketiga, wawancara dan verifikasi. Dan yang keempat, evaluasi pengendalian internal. Dan yang kelima adalah menyusun laporan audit. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.